Hai, jumpa lagi bersama dengan YouTube channel kami, Samuel Panjaitan dan Perawati Sirait. Di segmen hari ini kita berbicara tentang yaitu berjuang. Sebelum kita memulai tema ini, mari kita tundukkan kepala kita bersatu di dalam doa. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami mengucap syukur atas kebaikan Tuhan bagi setiap kami. Biarlah hati dan pikiran kami dikuasai oleh kebaikan Tuhan. Dan siapapun kami hari ini yang menyaksikan YouTube channel Samuel Panjaitan dan Perawati, hidup mereka diubahkan lebih baik lagi menjadi serupa dan segambar dengan Kristus. Kami bersyukur setiap kami yang mendengarkan firman Tuhan. Kami percaya firman ini menuntun kami hidup dalam pertobatan. Demi nama Yesus, sama-sama kita yang percaya katakan amin. Mari sama-sama kita buka Alkitab kita, terambil di dalam Filipi pasal 1 ayat 27 sampai dengan 30. Demikianlah firman Tuhan. Hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus, supaya apabila datang aku melihat, dan apabila aku tidak datang aku mendengar, bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh dan sehati sejiwa, berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil, dengan tiada digentarkan sedikit pun oleh lawanmu. Bagi mereka semuanya itu adalah tanda kebinasaan, tetapi bagi kamu tanda keselamatan, dan itu datangnya dari Allah. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia dalam pergumulan yang sama seperti yang dahulu kamu lihat padaku, dan yang sekarang kamu dengar tentang aku. Berbahagialah bagi setiap kita hari ini yang mendengarkan firman Tuhan serta melakukan firman Tuhan ini dalam kehidupan kita setiap hari. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi di dalam nama Yesus, surat Rasul Paulus kepada jemaat Filipi adalah suatu surat yang ramah tamah sifatnya. Kenapa saya katakan surat ini sifatnya ramah tamah? Karena surat ini berisikan pesan sukacita Paulus. Rasul Paulus dikuatkan oleh Tuhan sehingga ia dapat bersukacita walaupun ia mengalami penderitaan, walaupun ia dibelenggu di dalam penjara. Dan pesan inilah yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat Filipi, supaya mereka bersukacita di dalam Tuhan sekalipun mereka mengalami yang namanya penderitaan, sekalipun mereka mengalami yang namanya aniaya karena Injil. Yang menjadi pertanyaan kita hari ini adalah, apa itu berjuang? Berjuang artinya yaitu berperang atau berjuang. Jadi apa yang kita perangi, apa yang kita perjuangkan adalah keinginan-keinginan daging yang terus menerus berperang melawan jiwa kita. Jadi berjuang adalah yang dikatakan oleh Rasul Paulus di sini adalah mempertahankan,
menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging. Dari latar belakang ini kita akan melihat, akan kita pelajari kenapa kita harus berjuang. Yang pertama, di ayat 27, demikianlah firman Tuhan. Hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus, supaya apabila aku datang aku melihat, dan apabila aku tidak datang aku mendengar, bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh dan sehati sejiwa berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil. Yang pertama, kenapa kita harus berjuang? Karena hidup kita berpadanan dengan Injil. Paulus mengajarkan kepada jemaat Filipi agar hidup mereka sesuai atau berpadanan dengan Injil, teguh berdiri dalam satu roh, dalam sejiwa berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil. Bapak Ibu yang dikasihi di dalam nama Yesus, hidup kita harus berpadanan dengan Injil. Hidup kita harus sesuai dengan firman Tuhan. Hidup kita harus menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Tahukah saudaraku, salah satu tujuan Yesus datang ke dunia ini adalah bukan hanya untuk saja menyelamatkan kita, tetapi untuk memberitakan Injil, memberitakan kabar baik, supaya dalam pemberitaan Injil Yesus orang-orang diselamatkan. Bagaimana dengan saudara hari ini? Apakah hidup kita sudah berpadanan dengan firman Tuhan? Apakah hidup kita sudah berpadanan dengan Injil? Kalau hidup kita belum berpadanan dengan firman Tuhan, kalau hidup kita belum berpadanan dengan Injil, mari kita, hidup saya dan saudara harus menjadi pelaku firman Tuhan. Kita harus melakukan perintah Tuhan. Firman Tuhan tidak hanya cukup dibaca, tetapi firman Tuhan juga harus direnungkan dan dilakukan. Itu yang pertama. Yang kedua, mari kita baca di ayat 28. Filipi pasal 1 ayat 28. Dengan tiada digentarkan sedikit pun oleh lawanmu, bagi mereka semuanya itu adalah tanda kebinasaan, tetapi bagi kamu tanda keselamatan, dan itu datangnya dari Allah. Yang kedua, kenapa kita harus berjuang? Karena kita telah diselamatkan. Saya dan saudara sudah diselamatkan oleh Kristus. Keselamatan kita datang dari Allah, bukan dari dunia ini, bukan dari dukun, bukan dari suami, bukan dari istri, bukan dari keluarga besar kita. Keselamatan yang kita terima hari ini adalah datang dari Tuhan. Yang menjadi pertanyaan kita hari ini adalah, apa itu keselamatan? Keselamatan dalam bahasa Yunani dikatakan soteria, yang artinya tindakan dari pembebasan atau pemeliharaan dari bahaya atau penyakit. Kata keselamatan ini 46 kali disebutkan dalam Alkitab. Yang menjadi pertanyaan kita hari ini, kenapa kita diselamatkan? Kita diselamatkan supaya kita tidak binasa. Maka oleh sebab itu, kita yang telah diselamatkan, kita harus percaya, kita harus beriman kepada Kristus, dan kita harus menjadi manusia baru. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi dalam nama Yesus, kalau saja kita sudah diselamatkan oleh Kristus, dosa kita diampuni di atas kayu salib, mari kita setia dan taat kepada Yesus
Kristus. Keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita bukan gampangan, bukan murahan, tetapi keselamatan yang Tuhan berikan itu dibayar dengan darah yang mahal. Oleh sebab itu, mari kita mengerjakan keselamatan kita dengan takut dan gentar. Itu yang dikatakan oleh Rasul Paulus, itu yang dikatakan oleh firman Tuhan. Kita tidak hanya saja diselamatkan oleh Kristus, tapi kita harus mengerjakan bagian kita. Kita harus menjadi pelaku firman Tuhan, berjuang. Sampai kapan? Sampai kita dipanggil oleh Kristus. Itu yang kedua. Yang ketiga, di ayat 29 sampai dengan 30. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia dalam pergumulan yang sama, seperti yang dahulu kamu lihat padaku, dan yang sekarang kamu dengar tentang aku. Yang ketiga yang dapat kita pelajari, kenapa kita harus berjuang? Karena kita menderita untuk Kristus. Ada dua hal yang sangat menarik diceritakan dalam ayat ini. Yang pertama, supaya mereka percaya kepada Kristus. Lalu yang kedua, supaya mereka boleh menderita karena Dia. Jadi, percaya kepada Kristus bukan hanya, ini bukan pekerjaan manusia, tetapi pemberian Allah. Menderita kepada Kristus suatu karunia Allah. Dalam bahasa Yunani dikatakan paskos, yang artinya mengalami penderitaan. Rasul Paulus tekankan kepada jemaat Filipi bukan hanya mewartakan, mengabarkan Injil, tetapi mereka harus sesuai dengan apa yang mereka beritakan. Penderitaan memang sulit didefinisikan. Kita sebagai makhluk hidup, kita sebagai manusia, tentu kita pernah mengalami yang namanya penderitaan. Tentu kita pernah mengalami yang namanya tekanan, keputusasaan, mengalami penghinaan moral, mengalami ketakutan, atau juga mengalami yang namanya kematian. Tetapi Paulus menderita karena Injil. Ini yang maksud Paulus katakan, menderita karena Injil. Rasul Paulus sering dipenjara, didera, di luar batas, kerap dalam mengalami bahaya maut. 5 kali disesa oleh orang Yahudi, 40 kurang 1 pukulan. 3 kali didera, 1 kali dia mengalami yang dilempari dengan batu. Bahkan 3 kali mengalami yang namanya kapal karam. Bahkan seharian semalam dia terkatung-katung di tengah laut. Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi dalam nama Yesus, penderitaan yang kita alami tidak seperti penderitaan yang dialami oleh Kristus. Tapi saya percaya, kalaupun hari ini kita mengalami penderitaan oleh karena sakit penyakit, walaupun kita mengalami penderitaan oleh karena kita dihina, difitnah, mengalami aniaya, penderitaan itu hanya untuk kemuliaan Tuhan. Penderitaan yang kita alami, di sana kemuliaan Tuhan akan dinyatakan dalam hidup kita. Oleh sebab itu, saudaraku, Bapak Ibu yang dikasihi dalam nama Yesus, teruslah berjuang memberitakan Injil. Tetaplah bersyukur sekalipun kita mengalami yang namanya masa-masa sulit hari-hari ini. Karena penderitaan kita yang kita alami tidak sebanding dengan penderitaan yang dialami oleh Kristus. Saudaraku yang dikasihi dalam nama Yesus, mari saya mengajak setiap saudara hari ini, jangan fokus kepada penderitaan, jangan fokus kepada sakit penyakit, tetapi fokuslah kepada salib Kristus. Waktu kita fokus kepada salib Kristus, maka
semua yang kita alami, kita bisa lewati bersama dengan Kristus. Makanya Alkitab mengatakan, kita bukan hanya menjadi pemenang-pemenangnya Allah, tetapi lebih dari pemenang. Jadi, ada 3 hal yang dapat kita renungkan kenapa kita harus berjuang. Yang pertama, karena hidup kita berpadanan dengan Injil. Yang kedua, karena kita diselamatkan. Yang ketiga, karena kita telah menderita untuk Kristus. Maju terus dalam Tuhan, tetap semangat, tetap andalkan Tuhan. Salam minyak dan anggur. God bless you. Tuhan Yesus memberkati.